Ngeten, Pak. Ke situ. Itu penak enggak itu mau? Botolnya di situ penak enggak? Enggak penak. Lah di mana taruh sana? Di depan satu. Hah? Apa di bawah aja? Enggak usah minum ya udah, enggak usah minum enggak apa. Satu, dua, tiga, empat. Salam bersahabat dari SMP 4. Pagi-pagi beli kue lemang, santap bersama di Taman Mustika. Kami di Radio Gagak Rimang, radio ternama di Kota Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat podcast pelajar, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan senang ya. Jumpa lagi dalam live streaming YouTube podcast pelajar Gagak Rimang. Di Radio Gagak Rimang, bisa juga disimak di Radio Gagak Rimang dengan frekuensi 105,9 FM atau pada aplikasi GR On dan di streaming gagakrimangfmi.com. Hari ini saya Angelina Anggraini dan sahabat saya Monica Ayu Septiana yang akan memandu podcast pelajar sesi SMP Negeri 4 Blora yang bertema berbagi cerita, menebar manfaat, menjadi bersahabat. Acara ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan LPPL Gagak Rimang Blora. Sahabat, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenal SMP Negeri 4 Blora secara lebih mendalam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Telah hadir di studio narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Winarno SPD. Beliau adalah guru mapel IPA dan juga operator Dapodik SMP Negeri 4 Blora serta koordinator kokurikuler dan tim disiplin. Narasumber yang kedua, Bapak Tegar Bagus Andika Putra SPD. Beliau adalah Ketua Kombel SMP Negeri 4 Blora, operator BORS, serta koordinator program unggulan SMP Negeri 4 Blora. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Alif Saiful Rahman SPD. Beliau mengapu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Waka Kurikulum SMP Negeri 4 Blora. Sahabat, tidak banyak kata, mari kita mulai berbincang-bincang santai dengan para narasumber yang pastinya ganteng-ganteng. Kita akan bertanya-tanya lebih mendalam tentang SMP Negeri 4 Blora. Baiklah, kita mulai dari narasumber yang paling muda, Bapak Alif Saiful Rahman, selaku Waka Kurikulum. Jadi begini Pak Alif, SMP Negeri 4 Blora kan memiliki visi dan misi. Bapak bisa menjelaskan visi dan misi dari SMP Negeri 4 Blora dan bagaimanakah sih realisasinya dalam kurikulum SMP Negeri 4 Blora? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Monica dan Mbak Angel atas pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Dan juga kepada Radio LPPL Gagak Rimang yang sudah memfasilitasi kegiatan podcast hari ini dengan sangat luar biasa. Kita kembali ke pertanyaan ya. Tadi Mbak Monica bertanya tentang mengenai visi dan misi SMP Negeri 4 Blora. Nah, sebelum saya membahas ke sana, saya ingin menjelaskan dulu dan bertanya tepatnya ya. Nah, visi dan misi itu secara umum artinya apa sih? Nah, Mbak Monica tahu? Pernah dijelaskan tapi lupa. Nah, mungkin sahabat yang di rumah bisa menyimak bersama ya. Nah, sebelum saya menjelaskan visi SMP Negeri 4 Blora,
saya terangkan dulu. Visi itu adalah sebuah aspirasi, nah, tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, instansi maupun perusahaan. Nah, sedangkan kalau misi itu adalah pernyataan yang menjelaskan tindakan atau cara yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, tadi kita bicara tentang SMP Negeri 4 Blora. Berarti itu sebuah apa? SMP 4 itu instansi. Nah, yang pasti memiliki apa tadi? Visi. Nah, sekarang visi SMP Negeri 4 Blora apa sih? Nah, di lingkungan sekolah kita ya. Nah, kalian sudah pernah melihat tulisannya terpampang di sekitar lingkungan SMP Negeri 4 Blora? Tulisannya itu apa visinya? Bersahabat. Bersahabat. Oke. Nah, bersahabat di sini tuh bukan terus artinya bersahabat memiliki arti berkawan, berteman, bukan ya, tapi bersahabat di sini tuh dari sebuah akronim atau singkatan. Sudah tahu singkatannya apa? Pernah tahu tapi lupa menjelaskan juga. Oke. Nah, di sini di kesempatan podcast ini saya jelaskan ya. Nah, bersahabat itu biar sahabat di rumah juga tahu. Nah, bersahabat itu akronim yang memiliki singkatan dari B. B-nya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada E, itu berarti empati. Kemudian ada R, itu berarti ramah. Kemudian ada kata S, itu berarti santun dalam berperilaku. Kemudian ada kata A, itu artinya amanah. Kemudian ada kata H, itu berarti hebat dan berprestasi. Kemudian ada kata B, itu berwawasan lingkungan. Kemudian ada kata A, itu berarti adaptif. Dan yang terakhir ada kata T, yang berarti tertib. Nah, itu visi dari SMP Negeri 4 Blora. Nah, untuk mencapai visi tersebut tadi kan harus melalui apa? Misinya. Misi. Nah, yang pasti SMP Negeri 4 Blora sebagai instansi pasti memiliki misi untuk mencapai visi tersebut. Nah, apa saja misi yang dilakukan oleh sekolah kita? Nah, saya selaku pakar kurikulum, nah pasti selalu berkaitan dengan program-program yang terkait dengan pencapaian visi sekolah itu. Nah, kalau di dalam kurikulum nanti kegiatannya akan dilakukan ke dalam 3 hal. Nah, bisa dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan kokurikuler, dan yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari kegiatan itu nanti diharapkan bisa mencapai visi yang diinginkan oleh SMP Negeri 4 Blora. Seperti itu, Mbak Monika dan Mbak. Iya. Berarti visi itu bisa untuk cita-cita ya, Pak, dan misinya itu untuk meraihnya. Ya, analoginya seperti itu. Jadi misalnya Mbak Monika dan Mbak Angel itu memiliki cita-cita. Nah, bagaimana cara dan tindakan yang akan Mbak Monika dan Mbak Angel lakukan untuk meraih cita-cita atau mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif. Visi dari SMP 4 Blora kan disingkat atau akronimnya bersahabat. Ayo kita kulik bersama visi dari SMP Negeri 4 Blora. Bersahabat, huruf pertamanya yaitu ber, yang dimaksud adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira program yang dilakukan untuk mencapai visi itu apa saja sih Pak Alif? Oke, baik. Benar sekali ya, tadi kata visi yang pertama adalah huruf B, yaitu berarti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari visi tersebut sekolah ingin menginginkan sebelumnya ya, ada kata bertakwa. Itu kalau dalam agama Islam ya, takwa itu artinya kan taat atau patuh kepada Tuhan. Nah, karena di SMP Negeri 4 Blora itu mayoritas Islam ya agamanya. Nah, pastinya selain dalam pembelajaran
sehari-hari melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk insan yang bertakwa. Jadi sekolah itu ingin memiliki visi, ingin membentuk insan yang bertakwa. Nah, adapun kegiatan atau cara yang dilakukan di sekolah kita, nah itu kalau di dalam kurikulum, nah tadi dimasukkan contohnya ya di dalam kegiatan pembiasaan. Nah, seperti setiap pagi sebelum mengawali pembelajaran pasti kalian apa? Berdoa. Kemudian setelah itu melantunkan atau melafalkan Asmaul Husna. Selawat Nariyah. Kemudian setelah Asmaul Husna membaca sholawat Nariyah. Nah, itu salah satu contoh program atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai visi tadi, yaitu bertakwa. Nah, selain itu kita juga mendukung program pemerintah. Nah, apa contohnya? SSN. Nah, betul sekali, SSN. SSN itu program dari Dinas Pendidikan yang diimplementasikan di sekolah-sekolah. Nah, SSN itu singkatan sekolah Siswa ngaji. Nah, dengan harapan siswa-siswi itu selain meraih atau belajar pendidikan umum, nah juga diharuskan belajar pendidikan ilmu agama. Nah, sehingga secara nggak langsung nanti memberikan bekal biar menjadi insan yang bertakwa tadi, taat kepada agama maupun kepada Tuhannya, seperti itu. Oh iya, contohnya kayak kemarin ya Pak, ada kegiatan peringatan Maulud Nabi dan pengajian dan ada pesantren kilat juga ya. Oke, itu betul sekali, itu juga termasuk salah satu kegiatan selain tadi ya, selain kegiatan pembiasaan. Nah, bisa juga tadi yang disebutkan oleh Mbak Angel benar sekali, memperingati hari-hari keagamaan ya. Nah, seperti tadi Maulid Nabi, terus kalau di bulan Ramadan nanti ada pesantren kilat dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih ya Pak. Lanjut, ini tadi dalam visi dan misi kan disampaikan ada berwawasan lingkungan. Kalau boleh tahu mungkin bisa dijelaskan programnya itu apa saja, Pak? Baik, tentang visi yang selanjutnya yaitu tadi apa? Berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Nah, ini untuk visi ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Winarno ya, selaku Ketua Adwiyata. Pastinya beliau lebih tahu bagaimana sih cara-cara untuk meningkatkan tentang wawasan lingkungan di SMP Negeri 4 Blora. Saya Mbak Monika dan Mbak Angel ya. Jadi untuk SMP Negeri 4 Blora itu sejak tahun 2019 ya, itu mendapat nominasi ataupun sudah mendapat SK, yaitu Sekolah Adwiyata tingkat provinsi. Hebat ya? Iya, hebat sekali. Tidak semua ya, untuk tingkat provinsi ini tidak banyak, masih belum banyak ya, sehingga ini sebuah syukur yang perlu kita lakukan, dan tentunya ini adalah wujud dari kerja-kerja dari guru, siswa dan sebagainya SMP 4 Blora. Sehingga di dalam visi itu gitu ya, karena kita adalah sekolah Adwiyata ya, terutama di provinsi, maka di dalam visi itu pasti akan tercantum gitu ya, yaitu terkait dengan lingkungan atau peduli lingkungan atau berwawasan lingkungan gitu ya. Karena sekolah Adwiyata ini yaitu ya sekolah yang senantiasa untuk memperhatikan gitu ya, kondisi lingkungan atau sadar lingkungan, biar lingkungan ini senantiasa terjaga rapi, kemudian ya indah, dan tentunya adalah sehat gitu ya, di setiap saat dan di setiap waktu gitu ya. Sehingga harapannya dengan kondisi yang baik itu ya, yang nyaman gitu ya, sehingga nanti anak-anak kemudian Bapak Ibu guru itu akan bisa melaksanakan
kegiatan belajar mengajar ya, dan kegiatan yang lainnya dengan nyaman, kemudian juga kerasan gitu ya, betah, dan harapannya adalah apa yang menjadi tujuan gitu ya untuk pendidikan di SMP Negeri 4 Blora ini bisa terlaksana dengan baik atau tercapai gitu ya. Terkait dengan wawasan lingkungan ini gitu ya, ini merupakan apa ya, harus ada kesadaran gitu ya, dengan sekolah adiwiyata ini adalah melatih semua masyarakat di sekolah ini SMP Negeri 4 Blora untuk menjadi sadar dengan lingkungan, menjaga lingkungan gitu ya, sehingga perlu langkah-langkah dan program-program yang senantiasa memang harus mengawal ya, harus dikawal sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terlebih lagi adalah terkait dengan sampah gitu ya. Kita tahu gitu ya, di mana mungkin sampah ini menjadi sebuah permasalahan gitu ya. Ketika tidak ditangani dengan baik, maka sampah walaupun sedikit itu nanti akan menjadi hal yang tidak baik, mengganggu kesehatan. Sehingga di SMP Negeri 4 Blora ini ya, kami dari selaku ketua adiwiyata kemudian dan tim ya, ada tim yang senantiasa untuk mengupayakan agar sampah ini bisa terkelola dengan sebaik-baiknya, baik sampah yang dari organik gitu ya, sampah organik maupun sampah anorganik. Ini ada tim juga nanti yang melakukan pengolahan sampah ini dengan tentunya dengan anak-anak gitu ya. Ini juga sebagai bagian dari belajar gitu ya, bagian dari belajar anak-anak gitu ya. Dan di yang lain juga gitu, yaitu terkait dengan kepedulian lingkungan ini ya, di program P5 ya, P5 yang tahun kemarin kita membuat sebuah kegiatan untuk anak-anak, yaitu pembuatan biopori. Ya, tahu ya biopori ya? Ya, kemarin yang melakukan adalah kakak tingkat yang sudah lulus. Jadi kita buat biopori di beberapa titik gitu ya, beberapa banyak titik itu. Harapannya dengan biopori ini nanti gitu ya, air hujan yang turun itu bisa terserap, kemudian bisa tersimpan dan juga menyebabkan kondisi tanah menjadi lebih subur gitu ya, lebih subur dengan adanya biopori ini. Jadi yang kemarin kita lakukan. Dan satu lagi yang terakhir baru saja kemarin untuk mengisi kegiatan jeda setelah ujian tengah semester. Kita melakukan kegiatan kurikuler selama 1 minggu. Di antaranya adalah kita mencoba untuk membuat pupuk kompos ya, pupuk kompos, karena sekolahan kita itu sangat luas sekali dan banyak sampah-sampah dari tumbuhan ya, dari tumbuhan. Jadi ada sekitar kurang lebih 1 hektar mungkin lahan kosong yang di situ memang banyak tumbuhan-tumbuhan besar dan setiap hari akan menghasilkan sampah-sampah daunnya. Dan ini coba nanti kita manfaatkan sehingga ini tidak hanya dibakar ya, kalau dibakar itu nanti kan hilang, tapi kita kumpulkan kemudian nanti bisa menjadi pupuk kompos dan nanti bisa digunakan untuk pemupukan dan untuk menyuburkan tanah. Jadi ini beberapa hal terkait dengan sekolah adiwiyata dan hubungannya dengan visi SMP 4 Blora, yaitu visi wawasan lingkungan ya. Dan mungkin nanti dari tim mungkin ya kita kalau misalnya nanti ke nasional berarti ya harusnya nanti ada rencana untuk visi kedepannya adalah kita menuju ke adiwiyata nasional sehingga nanti setelah nasional gitu ya bisa nanti untuk ke mandiri. Jadi ini menjadi visi yang besar gitu ya, dan butuh langkah-langkah besar dan persiapan yang matang. Demikian Mbak Angel dan Mbak Monica. Ya, terima kasih. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Pak Win ada pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Adakah program yang lain, Pak? Terutama program untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap pengolahan sampah. Ya, baik, untuk pengolahan sampah ini ada tim Pak Tegar nanti ya yang bisa menjelaskan terkait dengan
pelaksanaan ini dengan anak-anak. Monggo Pak Tegar bisa Ya. tambahkan. Oke, terima kasih Pak Win. Ya, sebelumnya ini saya mau tanya dulu ini, kan kita kan sekolah di Wiyata. Iya. Ini kira-kira nih kalian pernah buang sampah sembarangan atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah, ya? Tidak, Oke. iya. Jadi gini ya, tadi intinya sekolah di Wiyata itu kan cinta lingkungan, berwawasan lingkungan tadi ya. Ya. Di sini saya termasuk apa ya? Termasuk tim Adiwiyata tapi sub tim bening. Kalau di kita itu namanya tim bening. Bening itu artinya bersih-bersih lingkungan. Nah, dalam tim bening ini kita punya program di mana salah satunya itu menghilangkan atau menjadikan menghapus tempat sampah di sekolah. Kelas kalian ada tempat sampahnya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, jadi karena ini baru semester ini kita mulai, mungkin di SMP lain punya program yang sama. Nah, kita ikut menyesuaikan gitu ya, tapi dengan nama yang lain. Kalau di kita namanya Situng Sari. Di sini itu akronim dari Situng Sari itu kepanjangan dari siswa tuntas buang sampah sendiri. Oke. Pernah ada itu ya spanduknya ya di sekolah ya. Oke. Nah, di dalam program ini itu semua kelas ini kita percobaan ya. Semua kelas kita hilangkan tempat sampahnya, kita jadikan satu di suatu tempat di belakang di dekat pembuangan akhir. Nah, setiap kalau boleh diambil, sebenarnya ini tong sampah ini boleh diambil ketika ada jam-jam tertentu saat berangkat sekolah pasti ada yang piket pagi ya. Piket pagi nggak nih? Piket. Oke. Nah, setiap piket kan minimal berapa orang? Maksimal ada yang berapa? Kalau pas satu hari 4 sampai 5 ya. Nah, mungkin yang 2 itu menyapu, terus yang 3 menyapu, terus yang 1 mengambil tong sampahnya dibawa ke kelas, kemudian dibuang. Terus setelah kumpulkan sampahnya dibuang ke belakang di pembuangan akhir gitu. Jadi kita pastikan ya di sekolah itu tidak ada sampah gitu. Nah, ini tadi benar kata Win. Yang penting adalah kesadaran ya, meningkatkan kesadaran siswa. Kita kita punya visi tadi ke depannya Adiwiyata tingkat nasional. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah poinnya adalah menumbuhkan kesadaran siswa dulu. Siswanya kalau udah sadar tentang peduli lingkungan gitu ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau sudah tong sampah sudah terpakai itu dikembalikan lagi. Intinya sadar dulu. Nanti kalau sudah tertata semua, kesadaran sudah muncul semua, saya yakin nanti optimis ya Pak Win ya. Visi kita untuk Adiwiyata tingkat nasional itu bisa bonusnya kayak gitu. Yang penting anak-anak kita sadarkan dulu tentang peduli lingkungan terkait dengan sampah tadi ya. Kita total berapa Win ya siswanya? 362 ya? Ya. Itu bayangkan kalau itu satu hari setiap anak mau memungut sampah. Kalau itu kan kita punya 362 sampah itu sehari. Ya banyak toh. Nah, terkumpul ya. Kita pisahkan tadi Pak Win yang bilang terkait dengan tadi ya, kita punya biopori yang itu kenang-kenangan dari kelas kalian dulu. Itu karena proyek P5 kayak gitu. Nah, kemarin tuh juga ada program yang di belakang itu yang kompas ya, pengolahan kompas ya. Ya kita buat pengolahan kompas secara mandiri, kita ambil kita pilah-pilah ya, yang organik kita jadikan satu, ya kita masukkan ke lubang itu ya. Kalau saya bahasa Jawa ini jogangan kayak gitu ya, jogangan ya kita belum. Nah, kita jadikan satu, nanti kita unduh kompos sendiri ya. Kita nggak usah nyuruh anak, tapi kita punya kompos sendiri. Nah, nanti untuk apa? Ya untuk lingkungan, menyuburkan tanah dan sebagainya. Nah, itu terkait salah satu dari program dari pendukung Adiwiyata. Yang kedua nanti ada Jumat bersih ya. Setiap Jumat kita kan ada Jumat bersih. Itu termasuk program dari tim bening ya. Kita setiap Jumat kita kelola beda-beda per wilayah. Karena sekolah kita luas banget ya. Paling belakang itu kita punya pohon-pohonnya ya, betul. Itu nanti arahnya kita tanam banyak ya, gitu. Berbagai macam pohon nanti. Nah, itu kemudian kemarin juga waktu kegiatan kokurikuler Pak ini ya. Nah, untuk meningkatkan intinya anak itu mau membuang sampah pada tempatnya, kita adakan lomba melukis tong sampah. Ikut kalian ikut.
sudah dapat juara? Belum, kan belum diumumkan. Belum ya? Belum diumumkan ya? Kan segera ya, nanti Pak. segera diumumkan Nanti ya. dikasih bocorannya. Ya, siap. Nah, itu kan termasuk apa ya, untuk meningkatkan peduli untuk sampah. Nah, tong sampahnya aja itu dilukis. Wah, kemarin macam-macam ya. Iya, dilukis banyak. Ada kartun banyak. Bermacam-macam. Ada Setiap kelas pemandangan. ada pemandangan, kita bebaskan karena kita apa ya, kita ingin anak itu kreativitasnya juga muncul di situ. Nah, itu mungkin beberapa program terkait pendukung untuk adiwiyata gitu. Berarti kita harus memiliki kesadaran ya Pak untuk membuang Ya. sampah di tempatnya. Betul. Agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya. Betul sekali ya. Oke, untuk Pak Tegar sudah ya, kita lanjut kembali ke Pak Alif lagi. Untuk meningkatkan prestasi siswa SMP Negeri 4 Blora, apa saja program yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Blora, Pak Alif? Kita bicara tentang prestasi ya. Nah, Iya. prestasi itu kan pasti semua orang pasti sangat menginginkan memiliki sebuah prestasi. Namun untuk meraih itu pasti kan tidak mudah kan. Nah, ya tidak instan. Nah, harus melalui proses. Nah, ada proses yang harus dilalui sehingga nanti orang tersebut bisa menghasilkan sebuah prestasi. Nah, sesuai dengan visi di SMP Negeri 4 tadi ada kaitannya tentang prestasi ya. Nah, tadi yang ditanyakan yaitu tentang program yang sudah dilakukan ya. Nah, di sekolah kita, nah kalau di dalam kurikulum itu pastinya ada program yang namanya ekstra kurikuler. Nah, dan ko-kurikuler. Nah, program ini diadakan dengan tujuan apa? Memberi wadah, memberi fasilitas kepada peserta didik untuk menuangkan minat dan bakatnya yang dipunyai. Nah, di SMP kita ekstra kurikulernya ada apa saja? Kalian tahu? Ada banyak, ada apa ekstra saja? nari, ekstra pramuka, PMR, terus ekstra lukis, ekstra futsal. ya futsal, informatika. Kamu ikut apa ini? Kalian ikut apa? Kalian ikut apa? Banyak pramuka, Banyak. PMR, ekstra nari, Ekstra pramuka. Nah, itu ya. Itu adalah contoh-contoh ekstra yang ada di SMP Negeri 4 Blora. Nah, dari situ, nah itu ada sebuah wadah. Nah, ternyata alhamdulillah dari kegiatan ekstra itu akhirnya beberapa tahun kemarin, nah muncullah bibit-bibit, nah anak-anak yang memiliki bakat di bidangnya. Nah, sehingga melahirkan prestasi yang diraih oleh SMP Negeri 4 Blora. Contohnya lomba tari. Nah, lomba melukis itu pernah meraih juara. Kemudian selain kegiatan ekstra juga ada kegiatan kokurikuler. Nah, contohnya meningkatkan literasi. Ya, itu penting sekali untuk generasi sekarang ya, karena meningkatkan minat baca anak-anak sekarang itu sangat susah sekali. Nah, sehingga ada program literasi ini juga bisa menumbuhkan minat siswa untuk membaca. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan kemarin seperti membuat mading dan juga melakukan pembiasaan membaca. Nah, itu alhamdulillah juga melahirkan prestasi, yaitu pernah menjuarai lomba menulis berita. Nah, ada juga yang terakhir kemarin menjadi juara 3 lomba menulis resensi buku. Nah, yang diadakan oleh perpustakaan daerah. Nah, gitu. Jadi Seperti itu. banyak ya Pak prestasi yang sudah diraih oleh SMP Negeri 4 Blora. Ya, sangat banyak sekali alhamdulillah. Kami jadi ikut bangga dan senang. Bangga banget ya. Baik, terima kasih Pak Alif. Ini pertanyaan untuk Pak Win ini. Oh iya. Iya, Pak Win. Kembali ke Pak Win lagi. Tadi dari visi dan misi ada kata tertib dari singkatan visi bersahabat. Saya kepo nih Pak, apakah ada kiat atau strategi agar anak-anak SMP 4 Blora bisa tertib? Oh ya, terkait dengan tertib ini ya, di SMP Negeri 4 Blora ini juga dibuat semacam kepanitiaan ya, untuk pengurusan terkait dengan tim disiplin gitu ya.
saya sudah ditunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan kedisiplinan terhadap anak-anak ini dan juga dibantu oleh Pak Tegar dan yang lainnya. Jadi secara umum ya untuk ketertiban gitu, dari murid-murid SMP Negeri 4 Blora ya dengan kiat-kiat, kemudian dengan aturan-aturan, dengan SOP yang ada secara umum sudah baik ya, terkait dengan ketertiban. Walaupun mungkin ada beberapa anak itu yang memang perlu penanganan lebih gitu ya, dengan kondisi, dengan latar belakang dari masing-masing mereka gitu ya, sehingga ini bisa perlu penanganan yang lebih. Dari SMP Negeri 4 Blora ini dari pagi ya, kita guru-guru ini sudah terbiasa ataupun melaksanakan jadwal piket ya. Jadwal piket ya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah kita menyeberangkan anak-anak karena jalur Blora Rembang itu adalah jalur jalan nasional ya. Dan jam-jam sibuk ya, jam 6 sampai jam 7 itu ramai Pak ya. Ramai. Soalnya jalur nasional motornya gitu. Sehingga ini kita membantu anak-anak untuk menyeberangkan biar semuanya aman sampai ke sekolah gitu ya. Di samping juga kita untuk mendisiplinkan gitu ya, terkait dengan yang ketertiban atribut misalnya kedatangan gitu. Dan piket yang berikutnya adalah yang ibu-ibu itu menyambut di pintu gerbang yang dalam gitu ya, untuk membiasakan senyum, salam, sapa ya, ke anak-anak, sehingga di saat-saat itulah ya momen yang sangat pas gitu ya untuk biar anak-anak menjadi tertib gitu ya. Dengan salaman dengan guru itu pasti yang tidak tertib sudah salah tingkah gitu ya. Sehingga mereka akan masuk ya, tertib gitu ya. Masuk dengan tertib baik atribut maupun jam kedatangan ya. Sehingga jam 7 itu sudah masuk semua. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana gitu ya. Jam 7 anak-anak sudah masuk semua gitu. Dan untuk ketertiban ini gitu ya, kadang memang juga ada hal-hal yang anak itu entah disengaja gitu, atau mungkin lupa gitu, sehingga menjadi tidak tertib atau datangnya terlambat karena mungkin motornya biasanya ada kendala gitu ya, atau nunggu yang nganter, bapak ibunya yang nganter yang terlambat gitu ya. Itu yang kadang-kadang memang tidak bisa dihindari, dan ini juga ya butuh solusi. Artinya kita bicarakan dengan baik-baik ya, tidak mesti yang telat itu langsung dikasih hukuman, itu juga enggak. Jadi kita komunikasi dulu kenapa alasannya dan lain sebagainya, nanti kita berikan solusi. Terakhir dengan ini kita untuk menjaga ketertiban ini ya, di tim disiplin itu membuat sebuah alat kontrol gitu ya, semacam aplikasi online gitu ya, sehingga anak-anak ini yang ada hal-hal yang kurang tertib ya, misalkan datang tidak tepat waktu, kemudian atribut, kemudian bicaranya tidak baik atau kurang sopan dan sebagainya, itu bisa terdata ya, tertata oleh guru piket gitu ya, nanti dimasukkan ke aplikasi, diinput ya, kemudian nanti bisa dibuka oleh bapak ibu guru. Ini untuk memudahkan kita dalam rangka untuk menangani anak-anak nanti ya, anak yang memang butuh pendampingan gitu. Tidak semua anak itu baik semua gitu. Kalau baik semua mungkin tidak usah sekolah. Iya, pasti ada kekurangannya. Ada kekurangannya, memang ada latar belakang dan masalah dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki membuat alat kontrol ini gitu ya, yang semua bapak ibu guru bisa melihat gitu ya, karena kita ada guru wali, guru kelas gitu ya, memang adalah guru wali. Nah, sekarang itu ada guru wali gitu. Kalau di SMP 4 Blora itu satu guru wali memegang atau anggotanya ada sekitar 13, 14, 15 anak. Jadi tanggung jawab 15 anak ini adalah guru wali ya, kalau tidak tertib, kalau tidak apa dan sebagainya. Kalau wali kelas sekarang kan tugasnya hanya administrasi aja. Jadi untuk misalnya hal-hal yang memang butuh pendampingan itu nanti ke guru wali, ke kita dan seterusnya. Jadi ini yang nanti akan mengawal anak-anak, dan
semua guru nanti bisa melihat, oh anak saya ini ada pelanggaran enggak ya, dari HP-nya masing-masing gitu ya, bisa dilihat bahwa aman, anak saya tidak ada satupun yang melanggar pekan ini gitu. Mungkin ada oleh yang lain, ada satu, mana ada yang terlambat, nanti bisa dikomunikasikan dan seterusnya. Jadi ini sebagai alat kontrol gitu, kontrol sehingga nanti ya semua siswa itu harapannya tetap ada penanganan gitu ya ketika mereka ada suatu masalah ya. Bukan bermasalah ya, tapi ada masalah gitu ya. Ada masalah itu yang butuh pendampingan, dan kita sebagai guru itu tahu kondisinya, tahu masalahnya, dan nanti kita bisa dicari solusinya. Mungkin bisa disambung dengan Pak Tegar ya terkait aplikasi ini seperti apa. Terima kasih Pak Win ya. Ini tanya lagi nih sebelum saya menjawab ini. Saya tanya dulu ke Mbak Monica sama Mbak Angel. Pernah terlambat ke sekolah tidak? Hampir pernah. Iya. Hampir pernah. Maksudnya hampir Maksudnya pernah. itu kita tidak terlambat di gerbangnya, tapi terlambat untuk masuk kelasnya. Oke. Jadi gini ya, kita SMP 4 dari gerbang utama paling depan sampai gerbang lagi masuk ada. Iya. Jadi sudah disampaikan Pak Win ya terkait kedisiplinan. Jadi Bapak Ibu guru di SMP 4 itu ingin tadi kalau yang pertama sadar lingkungan, yang sekarang sadar akan kedisiplinan. Nah di sini kita punya aplikasi sederhana. Ini dari Absid, tapi kita namanya si pasti pas gitu ya, pasti pas gitu ya. Kayak di mana itu? Kayak di pom bensin itu ya, pasti pas. Ya, mulai dari nol ya. Gitu. Oke, jadi si pasti pas ini aplikasi sederhana yang saya kasih tahu akronimnya dulu ya, kepanjangan dari C itu sistem, P-nya itu presensi tepat waktu, A-nya itu atribut rapi, kemudian S-nya itu sikap tertib, T-nya itu tanggung jawab, I-nya itu inisiatif bersih, kemudian PAS-nya itu perilaku anak sekolah. Gitu. Jadi pada aplikasi ini kita itu semua guru itu bisa mengakses. Jadi ini sementara intra sekolah dulu ya, intinya kita lakukan ini nggak cuma guru saja, tapi tata usaha, karyawan tata usaha juga bisa, karena kita bagi saat piket pagi bapak-bapak itu di depan tadi yang menyeberangkan Pak ya, menyeberangkan. Kemudian yang masuk nanti ibu-ibu. Nah di sini kalau sudah dikawal di sana itu kita yang bapak-bapak menyeberangkan, kita kasih tahu ini yang kurang ini, tolong bajunya dimasukkan kalau belum dimasukkan. Terus masuk ada ibu-ibu yang senyum ya, senyum ya, sapa, ibu guru kita senyum ya, senyum. Gak ada yang langsung itu nggak ada. Kita cek kalau ada yang mungkin terlambat, kita masukkan di aplikasi ini, di menunya itu tepat datang ini untuk merekap semua siswa yang datangnya tidak tepat. Nah di sini ada, ini bisa dilihat ini kameranya di sana ya, oke. Nah ini kita bisa langsung otomatis terrekap dari tanggal berapa, waktu berapa, kemudian guru piketnya siapa, kemudian nama siswanya yang melanggar siapa. Kemudian di sini kita kalau perlu bukti nyata, kita bisa foto anaknya. Jadi kan nanti kita bisa, oh ini loh, kalau kita pelaporan ke orang tua, ini ternyata ada buktinya. Mungkin kalau orang tua secara tulisan itu kurang kuat, kalau ada percaya. Ya betul, kalau ada fotonya jebret ini tahu ya. Nah itu satu menu ya yang terkait dengan keterlambatan. Kemudian ada selanjutnya terkait dengan atribut. Nah di sini ada tampil rapi. Ya sama, kita rekap anak-anak yang melanggar atau yang kurang rapi terkait dengan mungkin bajunya, kemudian atribut kelasnya, logonya dan sebagainya belum dipasang, misal gitu kita rekap. Ya kayak tadi sama, kayak langsung ketemu anaknya, kita rekap, kita foto anaknya gitu. Terus yang terakhir itu ada untuk piket sendiri. Jadi Bapak Ibu guru yang piket guru piket pagi itu keliling. Kalau ada anak yang mungkin belum piket malah datang sampai kelas, mungkin tidak melakukan piketnya secara rutin, kita rekap juga. Nah, sama kayak tadi, ada tanggalnya, ada waktunya, guru piketnya siapa yang mencatat, yang melaporkan, kemudian anaknya siapa saja, terus kita foto. Nah, ini 3 menu ini, terus lagi karena ini aplikasi ini masih pengembangan ya, kan ini perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru SMP 4. Oh ini kurang ini. Nah, kemarin ada yang mungkin saat
saat ke sekolah ada anak yang dari rumah itu pamit, Pak Bu berangkat nggak sangu, ya, oke, tapi beres. tidak Nah, sampai tidak sampai sekolahan. Ada ya teman kalian? Ada ya? juga. Nah, kita rekap di sini, kita rekap. Jadi kita itu Bapak Ibu guru di sini tidak langsung memberikan konsekuensi atau tadi ya solusi terkait dengan ini, tapi kita rekap dulu, kita bina 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita rekap dulu berapa kali dia melanggar, kenapa? Tadi tanya Pak Win, kita tahu alasannya anak ini melakukan ini kenapa, melakukan pelanggaran ini apa, kayak gitu. Terus sebenarnya ya kalau aplikasi ini, sebelum ada aplikasi ini Bapak Ibu guru di SMP 4 juga sudah melakukan manual ya, secara manual secara manual ada lembaran kayak buku jurnal gitu, jadi anak yang melanggar kita centang, kita total berapa per anaknya gitu. Tapi menurut kami dari Bapak Ibu guru lah ini kok terlalu ribet, kemudian kalau manual masih pakai buku belalah, kalau bahasa Jawa ini ketelingsut kayak gitu kan kita susah. Nah, kalau pakai HP kan kita eranya digital, eranya digital, apa pakai HP. Punya HP ya? Punya. Nah, ini rencananya ke depannya aplikasi ini ya nanti kita konekkan dengan orang tua Pak Win ya, dengan orang tua. Jadi WA orang tua, saya yakin orang tua punya WA. Punya. Enggak ya, seneng di story Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi kita nanti rencananya per hari atau per minggu sekali kita kirim data setiap kelas gitu ya. Oh si anak saya ini melanggar atau enggak gitu. Nah, gitu. Jadi kita sama-sama ya Bapak Ibu guru di SMP 4 tuh menyadarkan siswa kita pentingnya kedisiplinan. Pastinya nanti kedepannya sangat berguna karena disiplin itu penting gitu. Itu mungkin dari saya ya, kedisiplinan. Bisa diulang Pak ini namanya tadi aplikasinya. Jadi namanya si pasti pas. Ya, pakai jempol gini ya. Okay. Lanjut. Pak Win kan ini operator dapodik. Kalau boleh tahu operator dapodik itu tugasnya apa saja Pak? Mereka banyak ya, tugas guru itu tidak hanya ngajar ya. Ketua ini ada bendara juga. Ini saya sebagai operator dapodik ya sejak tahun lama ya, 2012 abadi ya. Jadi ada yang berikutnya. Jadi untuk dapodik ini adalah data pokok pendidikan, sebuah aplikasi yang memang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya, terkait dengan data-data yang ada di sekolah ya. Semua data itu masuk di sana gitu ya. Sehingga entry-nya ya lumayan sangat banyak sekali gitu ya. Dari data murid, kemudian data guru, data tenaga, data sarana dan prasarana gitu ya, dan terupdate ya, memang terupdate ya, ketika ini saya punya anak lagi gitu ya, itu harus diupdate terus ya, terupdate sehingga nanti apa yang dibaca, apa yang diinginkan oleh pusat itu bisa dilihat ya, terkait dengan kondisi sekolahan ini. Dan semua hampir aplikasi nanti muaranya itu adalah pada dapodik gitu ya. Ketika data dapodiknya itu memang valid, betul sesuai dengan kenyataan dan tidak kurang, maka nanti yang lainnya akan fine saja gitu ya. Karena semua nanti akan diambil gitu dari guru misalnya, itu nanti ada verbal PTK, ada info PTK, kemudian ada guru ruang guru ya, guru Kemdikbud untuk penilaian kinerja, ada ASN digital, itu nanti ngelink ke dapodik gitu ya. Kemudian untuk siswa ini penting juga gitu ya, terkait dengan kalau yang menjadi pembahasan sering itu adalah PIP. Tahu Mbak Angel PIP itu apa? Program Indonesia Pintar. Nah, ini beasiswa ya. Kapan pernah dapat ya. Jadi itu datanya juga akan diambil dari dapodik itu. Ketika data dapodik ini tidak betul ya nanti akan berpengaruh. Misalnya contohnya ada anak yang seharusnya itu layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ini gitu, pendidikan ya.
tapi data di Dapodik ternyata salah gitu ya. Pas mau masukkan, mau ngisi petani tapi TNI. Nah, salah TNI Kesalahan besar. Kesalahan besar. Kesalahan besar. Tak akan dapat gitu ya, karena ini sudah terbaca dari perusahaan. Jadi dan terkait dengan PIP ini kita sebagai operator dan tim saya ada beberapa guru yang membantu gitu sehingga biar tidak terlalu berat. Itu sangat berterima kasih kepada wali murid orang tua itu yang peduli dengan ya minimal PIP lagi. Jadi kalau misalkan SD dapat ya, terus SMP kelas 7 nggak dapat, nah kemudian yang kelas 8 ada orang tua yang datang menanyakan. Nah ini kita sangat berterima kasih. Jadi kita bisa saling mengecek gitu ya, yang salahnya di mana kok tidak dapat gitu ya. Mungkin ada data yang salah atau memang kuotanya yang terbatas, nanti kita jelaskan. Kalau salah kita betulkan, atau mungkin ada perubahan status ekonomi gitu ya, karena kan ada baru pendataan gitu ya. Ternyata dulu itu masuknya kriteria 1 sampai 5 itu dapat, nah sekarang naik jadi ekonominya naik ke kriteria 6 ya, 6 sampai 10, maka itu sudah tidak dapat ya. Banyak orang tua tahu alasannya karena ini mampu Pak. Iya, berarti dianggap mampu oleh pemerintah ya, sudah melakukan pendataan. Terkait dengan pendataan ini kan dilakukan di desa ya, di kelurahan, dan sekolah tidak ikut campur terkait dengan penentuan ekonomi, status ekonomi dari wali murid. Kita hanya input saja ya. Kemudian juga untuk sarana prasarana ini juga terpantau oleh ya, yang di kementerian gitu, mana sekolah yang rusak, sedang, kemudian rusak berat yang sudah tidak dipakai itu juga terinput di Dapodik, sehingga sangat mudah sekali sebenarnya gitu ya untuk pemerintah gitu ya untuk mengetahui kondisi sekolah yang ada gitu. Jadi cukup lihat data pokok ini akan terlihat bahwa sekolah ini semuanya baik gitu ya. Sekolah ini ada yang rusak sedang, bahwa sekolah ini yang mau ambruk gitu ya. Ambruk itu kan bahaya ya, karena Iya, kan baik. Bisa memakan korban. Ini harapannya tidak terjadi lah gitu. Kalaupun sudah rusak berat ya memang harus jangan dipakai gitu, dan di Dapodik juga nanti tidak akan bisa digunakan gitu, akan invalid kalau digunakan gitu. Invalid gitu. Ada info invalid ya. Kalau sudah invalid itu sudah tidak bisa mengerjakan yang lain, tidak bisa sinkron, maka harus dikosongkan dan lain-lain gitu ya. Ya. Bapak Ibu guru yang ditunggu-tunggu itu info GTK-nya Pak. Ya. Kalau sudah warna apa Pak? Warna hijau. Ini sedang resah dan gelisah ini Pak. Gitu ya. Karena apa? Ada yang merah, ada yang hijau gitu ya. Kalau yang hijau kan tanda-tanda sebentar lagi ya kesejahteraannya cair. Tapi yang merah ini kan masih nunggu gitu ya. Kalau sampai nanti akhir semester tidak bisa hijau, bisa hangus gitu ya, bisa hangus gitu. Bahaya ini. Makanya ini juga menjadi beban tersendiri bagi operator gitu ya, ketika tidak bisa menghijaukan semua teman-temannya gitu ya. Nanti kan disuruh kudu harus ganti ya tidak mungkin. Tapi insya Allah tidak ya. Pemerintah juga sudah mengawal itu ya, karena ini bertahap saja ya, memang harus sabar untuk menunggu. Jadi itu ya terjadi. Rapor dan lain sebagainya kan nanti dari Dapodik. Rapornya ada yang salah datanya? Pernah Sudah ada? benar. Pernah salah berarti? Tidak pernah, sudah sesuai ya. Pak. Ini ya terkait dengan ini juga data ini ya terkait dengan ijazah itu yang tahun kemarin itu sudah dimulai ya, awal yaitu penggunaan rapor ijazah yang digital. Ijazah sudah digital, sudah tidak ditulis tangan. Nah sumbernya di mana ya Dapodik gitu. Ketika Dapodik salah itu nanti ijazahnya akan salah. Ya, makanya ya orang tua dan anak-anak itu harus senantiasa cek datanya. Ketika dapat raport ini ya, itu harus dicek. Kalau salah nanti segera disampaikan ke kita. Karena data Dapodik ini juga nge-link ke dinas lain ya, catatan sipil gitu ya. Ada yang memang harus ke sana kebetulannya, tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah gitu ya. Jadi
gitu ya. Jadi sangat penting sekali ya ada coding. Sangat penting sekali ya Pak. Iya. Ibaratnya itu seperti jantungnya sebuah Iya, sekolah. Jantungnya sekolah. Sekolah ada itu ketika kodiknya itu update. Ada. Ya, kalau tidak sinkron gitu ya dianggap sekolahnya sudah nggak ada. Tidak ada. Seperti nafas. Oke, baik Pak Alif. Oh iya, kemarin anak-anak dikumpulkan di ruang aula kayaknya kok berhubungan dengan nikah dini ya. Kalau boleh tahu program apa sih Pak itu? Paling ya. Iya Pak Alif. Saya terkait kegiatan kemarin kalian dikumpulkan di aula ya. Iya. Nah itu tentang apa kemarin sosialisasi SSK. ya temanya apa kemarin itu tentang Pernikahan dini. dini. Oke. Kalau di sekolah kita ya kebetulan itu mendeklarasikan sebagai sekolah tadi SSK. Nah artinya apa? Itu sekolah singkatannya SSK itu apa? Sekolah Siaga Kependudukan. Siaga Kependudukan. Nah, ini adalah suatu program dari pemerintah. Nah, tepatnya yang dicanangkan oleh instansi Dalduk, Kantor Pengendalian Penduduk ya. Nah, itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan pembelajaran atau materi SSK itu sendiri. Nah di SMP Negeri 4 Blora, alhamdulillah itu termasuk salah satu sekolah yang tadi mendeklarasikan sebagai sekolah SSK. Nah, total di Kabupaten Blora itu baru ada 18 sekolah. Itu terdiri dari SD ada, SMA, SMK, kemudian SMP maupun MTS. Campur. Nah, ya campur ya. Dari situ tujuannya SSK itu sendiri tujuannya itu untuk membentuk generasi muda yang sadar akan isu-isu kependudukan. Nah, contohnya tadi seperti pernikahan dini. Nah, dengan harapan ketika nanti itu bisa terintegrasi ke dalam pembelajaran, nah di dalam sekolah itu bisa target SSK itu apa toh? Nah, itu dia untuk menghindari yang namanya 3-0. Nah, 3-0 itu permasalahan kependudukan. Nah, ada 3 itu 3 ya, seperti narkoba, kemudian ada pergaulan bebas dan pernikahan dini. Nah, misalnya itu bisa dihindari ke depannya generasi sekarang ini, nah itu diharapkan bisa mewujudkan visi pemerintah. Nah, di tahun 2045 yang dinamakan dengan apa itu visinya pemerintah? Membentuk generasi emas, generasi emas Indonesia. Nah, ya itu nanti tahun 2045. Nah, kurang lebih seperti itu tentang SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Nah. Terima kasih. Oh ya, kami itu kan pernah mendengar istilah ANBK dan TKA ya Pak. Apa sih yang dimaksud dengan ANBK itu dan TKA? Kira-kira siapa yang menjawab? Mungkin Pak Win atau Pak Alif? Alif. Oke, nah tadi tentang ANBK ya. Nah, ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ini sudah ada sejak tahun berapa Pak? ANBK itu 2000. Berarti baru-baru ini ya Pak? Ya, 2020. Nah, 2022. Nah, itu program ANBK itu sudah dilaksanakan. Nah, di tahun 2022 yang diikuti oleh kelas 8. Nah, di setiap instansi di SMP itu pesertanya hanya 45 saja. Nah, misalnya dari kelas 8 itu nanti akan terpilih 45 orang yang harus mengikuti ANBK. Nah, di dalam ANBK itu sendiri nanti ada yang diujikan itu adalah materi literasi dan numerasi. Nah, literasi tentang kemampuan membaca, memahami bacaan, kemudian numerasi itu tentang pemahaman terhadap
operasi bilangan, nah menghitung, nah seperti itu. Kemudian ada baru-baru ini juga muncul istilah baru yaitu tadi TKA. Nah TKA itu singkatan dari tes kemampuan akademik. Nah program ini program baru dari Menteri Pendidikan yang baru ya. Nah Prof. Nasional, Prof. Abdul Muti itu ya. Nah itu nanti sistem matematika penyelenggaraannya itu seperti ujian nasional. Nah ini ditujukan untuk kelas 9. Nah nanti kelas 9 itu beratnya nanti seperti menghadapi ujian nasional seperti itu. Nah itu nanti materinya sama tentang pembelajaran literasi dan numerasi. Nah jadi nanti bisa dipelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah rencananya TKA itu sendiri akan dilaksanakan di bulan Maret atau April. Nah, seperti itu. Itu informasi tentang ANBK dan TKA. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kita nambah Bisa ya terkait dengan ANBK. Ini kan sejak 2019 mungkin terakhir ya untuk UNBK, kemudian perencanaan mau ANBK ternyata ada COVID itu satu atau dua kali itu tertunda, kemudian dilakukan ANBK. Nah, ANBK ini adalah memotret sekolahan ya, bukan memotret anak, walaupun yang ngerjakan ini anak gitu. Jadi yang dipotret adalah kondisi pembelajaran ya, terkait dengan pembelajarannya di sekolahan itu. Dan nanti ada rapotnya, ada yang kuning, ya, rapot pendidikan, ada yang kuning, ada yang oranye, merah, hijau lah ya. Warna-warni. Iya, warna-warni. Jadi itu untuk sebagai acuan sekolah untuk membuat perencanaan menyusun RKS, RKAS gitu ya. Karena nanti panduannya adalah dari rapot pendidikan. Jadi kalau yang TKA, ya, TKA ini adalah sebenarnya semua siswa. Kalau ini semua siswa kelas 9 nanti akan melaksanakan TKA. Kalau dulu ujian nasional ya cuma nanti kan hanya ada dua mapel saja di bahasa Indonesia dan matematika untuk yang SMP. Jadi itu, dan itu juga bukan syarat kelulusan ya, tapi nanti akan dipakai untuk ya, mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi. Siapa untuk itu? Jadi itu tambahan. Oke, baik, terima kasih. Oh iya, Pak Tegar itu kan ketua Kombel. Ya. Kalau boleh tahu ketua Kombel itu apa sih, Pak? Ya, Kombel ya. Iya. Bukan gembel lo ya. Iya. Kombel, Beda, ya. beda ya. huruf, Oke. depan. Kombel di sini tuh akronim dari komunitas belajar. Jadi kalau kalian di sekolah itu kan kalau dikasih tugas ada tugas individu, ada tugas kelompok. Kelompok, iya. Bapak Ibu guru di sini juga meniadakan kelompok bersama, itu belajar bersama. Itu kita namai Kombel kita, SMP Negeri 4 Blora itu namanya ngopi tensi. Nah, ngopi kalau orang Jawa ngolah pikir, kalau tapi di kita itu ngobrol pintar tentang edukasi. Jadi kalau kalian di kelas, kalau Bapak Ibu guru kita punya agenda untuk belajar bersama. Mungkin tadi Pak Alif punya agenda untuk Bimtek, oke ya, Bimtek. Itu nanti kalau di kita itu ada kegiatan Kombel untuk tadi yang sudah didapatkan Pak Alif itu apa, kita sampaikan di Kombel kita kompetensi itu. Jadi kita Bapak Ibu guru selalu ingin menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Jadi tadi ada SSK, kemudian barusan kemarin ya, itu ada BK Bu Endi punya Bimtek tentang 7 jurus BK hebat. Dan kita tularkan Bu Endi sebagai narasumber, Bapak Ibu guru jadi peserta, kita saling sharing gitu. Itu. Jadi kalau nantinya ada kegiatan lagi, nah kita sama-sama belajar di dalam acara kegiatan Kombel di SMP Negeri 4 ini. Itu Kombel di SMP 4 ya. Iya. Berarti program-program di SMP 4 itu tidak hanya untuk siswa ya, tapi juga untuk para Bapak Ibu guru juga ya. Betul. Bapak Ibunya juga belajar. Ya. Sebelum acara ditutup ada kata-kata untuk Kata-katanya kata-kata apa ya? untuk sahabat yang ada di rumah. Iya. Kita mulai dari siapa dulu ya? Kita mulai dari yang senior kita dulu. Oke, Senior ya, Kak bukan Lydia. Val ya. Iya, senior. Jadi untuk kata-kata saya sebagai kita yang paling tua ya, dari sini, kita sebagai pendidik ini merupakan tugas yang mulia ya untuk
menyiapkan generasi emas gitu ya. Jadi kita lakukan dengan ikhlas dan penuh dengan integritas. Jadi kita sungguh-sungguh dalam mendampingi anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya. Ya. Selanjutnya dari untuk siapa ya? Paling untuk muda. Paling yang muda dulu dah. Enggak ya? Enggak. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah ini. Oke, ini pesan untuk sahabat yang di rumah dan khususnya untuk siswa-siswi ya yang masih bersekolah. Nah, pesan saya jangan pernah berhenti belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Nah, itu pesan dari saya. Oke, lanjut. Yang paling spesial nih, spesial banget. Spesial. Pakai telur. Oke. Silakan. Oke, ini untuk siswa-siswi di SMP Negeri 4 Blora. Ini saya jadi ingat kata-kata dosen pembimbing saya saat skripsi itu, beliau bilang setiap cerita itu selalu punya makna, kemudian setiap langkah itu punya pembelajaran. Jadi teruslah tumbuh, teruslah berani mencoba, kemudian jadilah versi terbaik dari kalian semua. Baik. Kok tangannya? Angel, kamu tidak ada pesan untuk pantun untuk di Radio Gagak Rimang? Punya pantun nih, sahabat. Sebelum podcast hari ini ditutup, saya akan menyampaikan pantun. Dengerin ya. Iya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih. Demikian podcast hari ini dengan berbagi cerita bermanfaat untuk sahabat dari SMP Negeri 4 Blora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.